Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, kali ini kita belajar di tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah membaca doanya? Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian buka di halaman 176. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah kalian pernah mendengar yang namanya peristiwa mencairnya gunung es? Terus kenapa bisa terjadi dan perubahan wujud apa yang menyebabkan gunung es tadi mencair? Nah, peristiwa mencairnya gunung es tadi itu akibat dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu banyak disebabkan seperti asap kendaraan, banyak polusi udara, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka di halaman 176. Yuk kita lihat. Nah, coba buka di halaman 176. Nah, ini penjelasan yang ibu jelasin tadi, mencairnya gunung es. Pasti kalian pernah mendengar ya, mengapa bisa terjadi? Nah, ini jawabannya, karena terjadinya pemanasan global. Nah, perubahan wujud apa yang terjadi? Gunung es itu kan dia padat terus menjadi cair, berarti perubahan wujud mencair. Nah, penyebabnya tadi karena pemanasan global. Nah, pemanasan global itu terjadi karena tadi efek rumah kaca. Salah satu juga terjadi ketika suhu bumi meningkat. Nah, peristiwa ini menyebabkan es yang di wilayah kutub tadi mencair. Jika es di wilayah kutub mencair, maka permukaan air laut akan naik. Nah, karena terjadi secara terus-menerus, maka puluhan tahun yang akan datang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Wah, bahaya dan sangat menakutkan ya. Nah, penyebab terjadinya pemanasan global itu tadi Ibu sudah bilang, yaitu karena polusi udara yang tinggi. Iya, bisa karena dari asap kendaraan, asap pabrik, dan pancaran sinar matahari yang tidak bisa keluar dari bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Nah, dampak pemanasan global pun bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, jika jenis hewan dan tumbuhan dia mengalami kepunahan dan menyebabkan sulitnya beradaptasi, maka kita sebagai manusia akan merasakan kekurangan dan sulit untuk mendapatkan bahan makanan, serta bisa mengalami yang namanya bencana kelaparan. Wow, bahaya dan takut ya. Selain itu, ada pun dampak dari pemanasan global. Nah ya, selain tadi yang sudah Ibu jelaskan, bisa juga yang pertama dampaknya membuat suhu bumi semakin meningkat, semakin panas. Yang kedua, terjadinya kekeringan. Dan yang ketiga, memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, ada pun upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global tersebut. Yang pertama, dengan mengurangi pencemaran udara. Nah, misal nih, jika kita mau ke toko atau ke warung dekat rumah, tidak perlu menggunakan kendaraan. Kita cukup menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Ya, selain mengurangi polusi udara, tubuh kita juga menjadi sehat. Terus yang kedua, dengan mencintai serta memelihara tumbuhan dan tanaman. Ya, dengan rajin menanam pohon, tanaman, supaya nanti polusi udaranya diserap oleh tumbuhan, sehingga mengurangi polusi udara. Nah, yang ketiga, dengan menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, sehingga dapat Ibu simpulkan bahwa pemanasan global itu adalah kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan gas karbon pada efek rumah kaca. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat video berikut ya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya,
suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara, seperti berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Lalu mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Mari kita lihat di halaman 185. Nah, di sini ada Anton yang sedang jalan-jalan pagi. Ia menyaksikan titik air di daun. Apa itu titik air daun? Masih ingat? Iya, itu adalah embun, Nak. Nah, dari mana embun itu berasal? Embun berasal dari uap air yang berada di udara berubah menjadi titik-titik air. Udara yang mengandung air itu sudah ada di sekitar tempat itu, jadi bukan jatuh dari langit ya. Nah, udara yang hangat ini akan menjadi embun apabila bertemu dengan permukaan yang dingin. Maka itulah yang namanya embun, Nak ya. Dari penjelasan embun tadi, mari kita lihat di halaman 186. Nah, dari kata embun ternyata bisa dibuat dengan syair puisi. Nah, di halaman 186 ada dua puisi yang berjudul Embun di Depan Rumahku karya Roy Handi dan Embun karya Suklowor. Nah, kalian baca sendiri anak-anak ya puisinya di rumah. Nah, dari pembacaan puisi tadi, anak-anak pasti sudah membaca, mungkin sudah kalian praktekkan. Nah, dari situ mungkin kalian ada yang bingung mengenai arti dari kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut. Mari kita lihat di halaman 187. Nah, setelah kalian baca puisi tadi, nah coba kalian lihat. Di sini sudah ditentukan mengenai kata embun. Apa sih arti embun? Nah, embun sendiri itu artinya adalah kabut tipis atau bisa juga dengan uap, anak ya. Nah, untuk tangkai sendiri itu adalah gagang atau istilahnya pegangan, anak ya, gagang pada buah, bisa juga pada daun ataupun bunga. Nah, sedangkan arti dari ilalang itu sejenis rumput berdaun tajam yang biasa menjadi gulma di lahan pertanian. Maksud gulma itu tanaman pengganggu pada tanaman pertanian, nah ya. Nah, di sini bayu. Nah, bayu itu bukan berarti nama orang, tapi dalam arti di puisinya itu adalah angin. Nah, setelah bayu ternyata ada kata tandus. Nah, sedangkan tandus ini artinya tidak dapat ditumbuhi tanaman atau tumbuhan karena kekurangan zat hara. Terus kita temukan juga kata rakus. Wah, rakus. Nah, rakus ini artinya suka makan banyak dengan tidak memilih-milih makanan, atau bisa juga dengan kata lahap. Terus surya. Nah, surya ini apa? Nah, iya, surya itu matahari. Nah, adapun kata terakhir yang mungkin kita belum paham itu adalah teri. Teri itu bisa amat sangat, biasanya pada panas matahari. Amat panas, sangat terik, sangat panas sekali matahari. Nah, itu artinya, Nak ya. Nah, Ibu harap dari pengertian kata-kata berikut ini kalian bisa pahami, Nak ya, dan bisa paham mengenai puisi. Selanjutnya mari buka halaman 188. Nah, di sini ada cerita setiap hari Minggu pagi, Nak ya, pukul 5.30. Ketika embun masih membasahi dedaunan dan rumput, Ayah Lani sudah beraktivitas membersihkan rumput di halaman rumah. Lani berniat membantu ayah sehingga ia bangun pagi. Nah, sebagai anak dia harus memiliki kewajiban ya membantu orang tua. Nah, Lani dan ayah bekerja sama membersihkan rumput agar halaman rumahnya menjadi bersih dan indah serta nyaman untuk ditempati.
Membersihkan rumput memang menjadi tugas ayah. Nah, ibunya juga membantu menyirami tanaman. Lani membantu orang tua saat libur sekolah. Kalian juga ya. Semua keluarga Lani bekerja sama dan bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, ada pun sikap bersatu supaya kita saling menghargai dalam perbedaan, saling menghormati. Ya, Nak ya, tidak ada yang namanya pertengkaran. Nah, itu tadi sikap bersatu di rumah. Bagaimana sikap bersatu di sekolah? Nah, di sini ada 4 poin. Nah, yang pertama, mempererat persaudaraan antar teman. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Itu adalah sikap bersatu di sekolah. Tidak hanya di sekolah, Nak, di masyarakat atau di lingkungan tempat rumah pun bisa kita lakukan. Misalnya ada tumbuhan atau rumput yang liar. Nah, kita bisa membantu membersihkan pada saat misalnya gotong royong, kerja bakti, ataupun tidak ada kegiatan, kita harus membersihkan, Nak ya, biar nyaman, biar enak ditempati. Nah, di sini ada Anton dan teman-teman membersihkan rumput di sepanjang jalan menuju sekolah saat masih basah dengan embun pagi. Mereka membersihkan rumput liar itu secara bersama-sama, ya, dengan sikap bersatunya. Nah, setelah membersihkan rumput, Titus dan teman-temannya membuang sampah pada tempat sampah. Mereka meletakkan tempat sampah dengan berjejer rapi. Titus mencoba berlari menggiring bola melewati bak-bak sampah yang berjajar. Nah, karena lingkungan yang tadi sudah bersih, rumput liar tidak ada, maka Titus, Anton dan teman-teman mereka bermain. Nah, bermain bola dengan menggiring bola. Nah, untuk melakukan menggiring bola, di sini ada beberapa poin. Silakan anak-anak baca, Nak ya, di halaman 190. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran hari ini selesai. Semoga dengan video pembelajaran tadi yang Ibu tayangkan, kalian dapat mengerti dan memahaminya ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, lalu kirimkan dengan ibu gurunya atau pak gurunya. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.